wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bini'amil la tuhsa wa dafa 'anna minan niqami ma la yu'addu wa la yustaqsa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa sekalian, wabil khusus seluruh sivitas hospitalia RSUD Brigjen Haji Hasan Basri Kandangan, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Pertama-tama marilah kita kembali mengaturkan puji serta syukur yang tidak terhingga kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan taufik, hidayah serta nikmat dan karunia-Nya hingga hari ini kita masih panjang umur dan masih diberinya kemudahan untuk menuntut ilmu agama. Semoga di hari kiamat kelak kita juga diberinya kemudahan untuk menuju surganya serta meraih ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan karib kerabat, para sahabat dan para tabi'in dan segenap pengikutnya hingga akhir zaman. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan ini kita meneruskan pengajian fikih dan insyaallah memasuki bab berikutnya setelah kemarin kita menguraikan tentang wudu. Berikutnya adalah babul ghusl, bab tentang mandi. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Al-ghuslu wa ahkamuhu wa anwa'uhu ma'nahu huwa fil lughah sayalanul ma'i 'ala syai'i ayyan kan wa syar'an jaryanul ma'i 'alal badan bi niyatin makhsusah. Jadi mandi ini artinya adalah mengalirkan air kepada sesuatu. Dalam hal ini di dalam istilah fikih yang kita bicarakan ini adalah mengalirkan air ke seluruh tubuh. Jadi yang penting seluruh tubuh kita terbasahi oleh aliran air. Nah, dan tentu saja supaya berbeda dengan mandi biasa, maka perlu ada niat. Nah, karena Nabi pernah bersabda, innamal a'malu binniyat. Jadi supaya berbeda antara perbuatan biasa sehari-hari dengan pekerjaan ibadah, maka supaya menjadi bagian daripada ibadah perlu ada niat khusus yang insya Allah akan kita kaji pada bab ini. Nah, secara umum mandi ini adalah sesuatu yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun niatnya, baik untuk sekadar membersihkan tubuh daripada kotoran, kalau kita berniat untuk memperoleh keridhaan Allah, karena kita yakin Allah Ta'ala pasti senang dengan yang bersih-bersih, termasuk kebersihan diri kita sendiri. Lalu kita mandi, walaupun cuma mandi biasa, ketika kita bisa
mengaitkannya dengan usaha kita supaya diridai oleh Allah, maka kita mandi pagi atau sore misalnya, mau berangkat kerja atau pulang dari kantor. Nah, kita mandi itu sebenarnya juga berpahala, bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, apalagi kalau mandi yang hukumnya sunat, seperti mandi hari Jumat, mandi hari raya, dan lain-lain yang insya Allah akan kita bicarakan pada pasalnya nanti. Nah, terutama lagi mandi yang hukumnya wajib, yaitu mandi dalam rangka mengangkat hadas besar, yang merupakan salah satu syarat daripada keabsahan ibadah kita, terutama salat. Di dalam Al-Quran sendiri Allah berfirman, tepatnya di surah Al-Baqarah ayat 222, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, yang artinya sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang selalu bertobat dan menyukai orang-orang yang selalu membersihkan diri, baik dari kotoran yang bersifat materi seperti najis, kotoran, hadas, maupun juga kotoran-kotoran yang bersifat maknawi seperti sifat-sifat yang tercela ataupun dosa-dosa kita. Nah, Allah senang dengan kebersihan. Di dalam beberapa hadis Rasulullah bahkan tidak tanggung-tanggung mengatakan bahwa at-tuhuru syatrul iman, kebersihan itu adalah separuh dari iman. Artinya apa? Orang yang tidak menyukai kebersihan seakan-akan berarti kehilangan separuh dari imannya. Di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Haqqun ala kulli muslimin an yaghtasila fi kulli sab'ati ayamin yauman yaghsilu fihi ra'sahu wa jasadah." Nah, ini hadis ini adalah salah satu hadis yang menunjukkan betapa pentingnya mandi di dalam agama kita. Nabi sampai-sampai mengatakan hakun ala kulli muslim. Artinya tidak sepatutnya seseorang yang mengaku dirinya muslim, tidak sepatutnya jarang melakukan mandi. Artinya muslim yang ideal menurut Allah dan Rasulnya adalah muslim yang selalu mandi, selalu membersihkan diri. Artinya jangan sampai mengaku muslim tetapi tidak memperhatikan kebersihan, jarang mandi, misalnya setengah bulan baru mandi misalnya. Ya, paling tidak yang sangat ditekankan sekali oleh syariat Islam adalah pada hari Jumat. Jangan sampai seorang muslim apalagi hendak beribadah ke masjid tidak mandi misalnya. Jadi Nabi sangat memperhatikan kebersihan umatnya. Dan para ulama seluruhnya di semua zaman sepakat bahwasanya mandi ini adalah sesuatu yang disyariatkan dalam agama kita. Ada yang sunat dan ada yang wajib, dan tidak ada satupun ulama yang berbeda pendapat tentang keutamaan mandi. Nah, tentu saja setiap yang dianjurkan, apalagi diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya dan disepakati oleh para ulama, banyak sekali hikmah-hikmahnya. Di antaranya usulus thawab. Yang pertama
adalah kita memperoleh pahala. Nah, karena secara umum yang namanya mandi itu adalah sesuatu yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya jika kita mandi dan niat kita melakukan sesuatu yang disukai oleh Allah, maka mandi yang kita lakukan itu bernilai ibadah. Artinya kita memperoleh pahala yang besar. Jadi setiap kali kita mandi walaupun cuma mandi biasa, seyogianya jangan sampai kita lupa bahwa apa yang kita kerjakan ini, yang kita cari adalah supaya Allah ridha dengan kita. Nah, ini. Jadi kita mandi misalnya 10 menit atau seperempat jam di kamar mandi, nah, itu bernilai ibadah. Kalau tidak diniatkan seperti itu, paling-paling yang kita peroleh cuma keuntungan dunia berupa bersihnya tubuh kita. Tetapi kalau kita mengaitkannya dengan keridaan Allah, maka kita untung dunia akhirat. Itu pertama. Kemudian yang kedua, usulun nazafah. Yang kedua, tubuh kita setelah mandi menjadi bersih. Nah, kalau tadi keuntungan di akhirat berupa pahala yang besar, yang kedua ini adalah keuntungan kita di dunia berupa tubuh kita menjadi bersih. Apalagi kita saban hari keluar rumah, beraktivitas di luar rumah, ada yang ke pasar, barangkali ada yang ke ladang, ada yang ke kantor, bergaul dengan sekian banyak orang. Tentu pasti ada kotoran-kotoran, daki-daki atau bekas-bekas peluh atau keringat, belum lagi kuman dan bakteri yang mungkin saja melekat di anggota-anggota tubuh kita, yang kalau tidak dibersihkan dengan segera boleh jadi akan menyebabkan kita terpapar berbagai macam penyakit, atau paling tidak menyebabkan bau kita tidak sedap. Padahal agama kita adalah agama yang sangat mendorong dan memotivasi umatnya untuk selalu berhubungan baik dengan sesama, silaturahmi dan lain-lain. Nah, kalau yang timbul dari tubuh kita adalah bau-bau yang tidak sedap, yang mengganggu orang lain, ini tentu saja akan menyebabkan mengganggu orang lain dan mengurangi kehormatan, kemuliaan, bahkan merenggangkan persaudaraan dan kasih sayang di antara sesama umat manusia. Kemudian hikmahnya yang ketiga adalah nasyat, yaitu tubuh kita akan menjadi segar dan menambah semangat. Nah, ini jadi bukan hanya bersih, tetapi tubuh kita makin semangat untuk melakukan berbagai macam aktivitas dan kebaikan-kebaikan. Jadi yang tadinya malas, yang tadinya tidak semangat, dibawa mandi, ya, insya Allah akan lebih segar dan lebih semangat. Aliran darah kita akan semakin lancar berkat dibawa mandi. Nah, ini juga salah satu hikmahnya kenapa setelah terjadi jima antara suami istri, keduanya disuruh mandi oleh Allah Ta'ala. Nah, karena dari jima itu biasanya semangatnya menjadi kendor. Nah, sehingga setelah dibawa mandi akan segar kembali. Baik, itu diantara hikmah kenapa kita sangat dianjurkan untuk mandi, baik mandi biasa, terlebih lagi mandi sunat maupun mandi wajib.
Berikutnya aqsamul ghusl. Wal ghuslu qismani, ghuslun mafrud wa ghuslun mandub. Nah, mandi yang kita bicarakan di dalam fikih secara umum ada dua. Maksudnya mandi yang terkait langsung dengan ibadah kita. Begitu, yang pertama adalah mandi wajib dan yang kedua adalah mandi sunat. Nah, insyaallah akan kita bicarakan pada pasal-pasal yang akan datang terkait mandi sunat. Sebelumnya kita akan membahas terlebih dahulu mengenai al-ghuslul mafrud, mandi wajib. Apa arti mandi wajib? Wa huwal ladzi la tasihhul ibadatul muftaqiratu ila turin bidunihi idza wujidat asbabuh. Jadi mandi wajib ini artinya mandi yang apabila belum kita lakukan maka ada beberapa ibadah yang tidak sah, bahkan haram kita lakukan. Nah, yaitu ketika ada beberapa faktor, beberapa penyebab yang membuat seseorang wajib untuk mandi. Kalau tidak mandi, dia tidak boleh, tidak sah untuk melakukan beberapa ibadah yang insyaallah akan kita uraikan nanti. Apa saja penyebab yang membuat seseorang wajib untuk mandi? Dengan kata lain, wajib melakukan mandi wajib begitu. Yang pertama adalah jinabah. Nah, jinabah atau junub. Junub ini terjadi karena dua sebab. Bisa karena inzal artinya keluar air mani, atau bisa juga karena jimak atau terjadi persetubuhan. Jadi selama seseorang junub, dia tidak boleh salat dan lain-lain sampai dia mandi wajib dulu baru boleh. Nah, jadi tadi ada dua yang menyebabkan seseorang berstatus junub. Yang pertama adalah nuzulul mani, keluarnya air mani. Ini baik laki-laki maupun perempuan ya, sama. Nah, artinya ketika terjadi nuzulul mani, keluar air mani, apapun penyebabnya, maka baik keluarnya itu karena sebab termimpi basah, atau dengan sebab bercumbu rayu, atau dengan sebab istimna, masturbasi atau unani, atau dengan sebab memandang sesuatu yang membangkitkan nafsu syahwat, atau dengan sebab menghayal, berimajinasi. Gara-gara itu kalau air mani. Jadi apapun penyebabnya, yang penting apabila keluar air mani maka seseorang berstatus junub. Di dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya, anir rajuli yajidul balal wa la yadhkuruh tilaman. Ada seseorang yang tidur, ringkas cerita begitu bangun ternyata dia mendapati basah di celananya. Diperiksa ternyata air mani. Sementara pada malam itu dia tidak ada bermimpi apa-apa. Tahu-tahu setelah bangun celananya basah dengan air mani. Ditanya kepada Rasulullah, apa jawaban beliau? Yaghtasil, kata beliau, dia wajib mandi. Jadi sebenarnya karena ada air mani tadi. Kemudian ditanya lagi, wa anir rajul yara an qad ihtalama wala yajidil balal. Ada lagi, wahai Rasulullah, orang yang malamnya bermimpi melakukan jimak,
Pas bangun tidak ada basah apa-apa. Tidak menemukan apa-apa pas bangun. Apakah wajib mandi? Jawab beliau, la ghusla alaih. Dia tidak perlu mandi. Ya, tidak perlu mandi wajib. Jadi bukan karena mimpinya ya, tetapi karena keluar air maninya. Jadi ketika ada mimpi melakukan jima tetapi ketika bangun tidak keluar apa-apa, itu tidak diwajibkan mandi. Sebaliknya, walaupun tidak ada mimpi apa-apa tetapi ketika bangun ada air mani, maka wajib mandi. Faqalat Ummu Sulaim, al-mar'atu tara zalika 'alaiha ghuslun. Lalu Ummu Sulaim, seorang sahabat perempuan, bertanya ketika itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mar'atu tara dzalik 'alaiha ghuslun. Kalau seseorang perempuan begitu bangun ternyata melihat yang demikian itu, maksudnya melihat air mani, 'alaiha ghuslun, apakah dia juga wajib mandi? Qala na'am, an-nisa syaqaiqur rijal. Dijawab oleh Nabi, kata Nabi, ya, perempuan juga wajib mandi karena mereka adalah saudara-saudara daripada kaum laki-laki. Artinya sama juga, perempuan pun juga bisa keluar seperti laki-laki, maka hukumnya tidak berbeda. Nah ini, jadi itu pertama yang menyebabkan junub, yaitu keluarnya air mani. Kemudian astani, penyebab yang kedua adalah al-jima' walau min ghairi nuzulil mani. Yang kedua adalah jima' walaupun tidak keluar air mani. Nah, jadi ini menjadi poin tersendiri ya. Ketika terjadi jima', maka keduanya wajib mandi walaupun tidak keluar apa-apa. Nah, begitu juga sebaliknya, ketika keluar air mani walaupun bukan karena jima' juga wajib mandi. Jadi ini poin terpisah ya. Nah, karena mungkin ada yang bertanya-tanya, terjadi jima' tetapi tidak keluar apa-apa, apakah wajib juga mandi? Iya, wajib juga mandi karena jima' adalah poin tersendiri. Apalagi jima' sekaligus keluar air mani itu jelas wajib mandi. Rasulullah pernah bersabda, idza jalasa baina syu'abihal arba' tsumma jahadaha faqad wajaba 'alaihil ghusl. Kata Nabi, apabila seseorang duduk di antara dua kaki perempuan, ya paha dua, tungkai ini dua kan empat jadinya ya, duduk di antara itu maksud Nabi adalah melakukan jima'. Karena Nabi kita ini beliau selalu mencari kata-kata yang lebih halus dan lebih sopan, dan beliau berusaha menghindari kalimat-kalimat yang vulgar. Dia bila duduk di antara kaki perempuan, maksudnya melakukan jima', tsumma jahadaha, artinya terjadi persetubuhan. Ya, persetubuhan itu, mohon maaf, terpaksa saya uraikan, yaitu apabila hasyafah zakar, hasyafah itu ra'suz zakar, kepalanya itu, topi wajahnya. Nah, apabila seluruh topi wajah itu tenggelam ke dalam faraj, ya, maupun baik yang kubul di depan ataupun dubur di belakang, tetapi dubur itu haram ya, jelas haram, tetapi hukumnya sama. Ya. Artinya kalau tenggelam baik di kubul atau di dubur, hasapahnya itu, maka itu dihitung jima'. Kalau belum tenggelam, maka hukumnya belum jima'. Nah ini, jadi patokannya di situ. Jadi kata Nabi, walaupun tidak keluar apa-apa, faqad wajaba 'alail ghuslu, wajib atasnya mandi. Di hadis lain Nabi pernah bersabda dari Aisyah radhiyallahu anha, wa massal khitanul khitana faqad wajabal ghusl. Jadi apabila dua yang dikhitan bertemu,
Dua yang dihitan ini ya tadi maksudnya jimak, tenggelamnya hasafah atau kepala jakar. Faqad wajibal ghuslu, maka wajib mandi. Nah, jadi kita sampai di sini sudah mengenal apa itu junub. Jadi kesimpulannya junub itu terjadi bisa karena keluar air mani, bisa juga karena jimat. Nah, insya Allah nanti ada beberapa penyebab-penyebab lainnya, ya, haid, nifas, dan lain-lain. Nanti insya Allah akan kita uraikan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Nah, jadi masih ada beberapa hal lagi ya yang menyebabkan seseorang berstatus hadas besar, ya, di samping junub tadi, sehingga wajib mandi, dan mudah-mudahan kita diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang diberkahi oleh Allah umur kita dengan berkat setiap kali umur kita bertambah, maka ilmu agama kita juga makin bertambah, dan mudah-mudahan amal ibadah kita terhindar dari segala macam yang merusaknya maupun yang membatalkannya, dan mudah-mudahan menjadi tabungan kita di hari kiamat kelak untuk meraih ampunan, rahmat, dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kita sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah lana hikmatak wansur alaina rahmatak min khazaini rahmatik birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.